Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatia Ligina Aliani. NIM saya yaitu 16092420251. Saya berasal dari kelas reguler E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang yaitu bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi dari berbagai daerah Indonesia mengikrarkan 3 hal penting, yaitu 1. Tanah air, yang artinya terbentuknya identitas budaya, bangsa, dan suku. Lalu ada 1 bangsa dan 1 bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Ikrar ini merupakan tonggak penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, di mana bahasa Indonesia dipilih sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, yaitu sukunya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Dayak, dan lain-lain. Lalu etnis dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa daerah yang terdiri dari suku-suku yang saya sebutkan tadi. Lalu yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu apa sih kawan-kawan? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Terus kalian mau tahu nggak apa sih peran bahasa Indonesia dalam kehidupan? Apa ya? Di sini ada banyak, yaitu bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Mungkin seperti bahasa sehari-hari sebagai bahasa komunikasi, contohnya ketika berbicara dengan yang berbeda suku, dianjurkan memakai bahasa Indonesia. Kalau misal kita berbicara dengan yang berbeda suku, contohnya saya suku Jawa, lalu saya berbicara dengan suku Sunda atau suku Dayak, dan saya memakai bahasa keseharian saya yaitu bahasa Jawa, apa mereka paham apa yang saya bicarakan? Tidak, maka dari itu kita dianjurkan memakai bahasa Indonesia. Lalu bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Bahasa juga dapat dijadikan media belajar untuk pelajar dan mahasiswa. Banyak kan teman-teman buku-buku yang di dalamnya itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Karena menggunakan bahasa Indonesia itu sangat mudah dipahami untuk suku manapun. Lalu, peran bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu, antar daerah dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Ya, mungkin seperti memudahkan bahasa sehari-hari, lalu ada berkomunikasi secara sehari-hari tanpa melihat suku daerahnya itu apa. Di sini ada bab XV pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu mungkin sebagai bahasa persatuan, sebagai sarana komunikasi, sebagai identitas nasional. Lalu yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kenapa sih bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara? Karena bahasa Indonesia resmi untuk keperluan negara, baik lisan maupun tulis. Jadi untuk bahasa Indonesia itu digunakan sehari-hari untuk acara negara atau acara nasional, seperti itu. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda, bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu manfaat bahasa Indonesia untuk pelajar atau mahasiswa itu apa ya? Kira-kira kalian pada tahu nggak? Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu untuk 1, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mungkin contohnya seperti mengadakan lomba-lomba 17 Agustus yang berbau negara, seperti itu. Lalu ada melestarikan bahasa nasional, karena bahasa Indonesia itu berasal dari Indonesia ya. Jadi untuk bahasa Indonesia itu dianjurkan untuk bahasa sehari-hari.
Lalu yang ketiga ada memudahkan komunikasi. Mungkin seperti yang tadi saya jelaskan lagi, jika saya dari suku Jawa, lalu teman saya suku Dayak, suku Sunda, saya tidak mungkin memakai bahasa Jawa. Dikarenakan mungkin untuk suku Sunda atau suku Dayak tidak paham dengan bahasa yang saya gunakan, yaitu bahasa Jawa. Maka dari itu, bahasa Indonesia yaitu untuk memudahkan komunikasi antar suku atau daerah. Lalu yang keempat ada mengenal nilai luhur budaya Indonesia. Apa aja ya mengenal nilai luhur budaya Indonesia? Yaitu mengenal pantun, lalu ada puisi, serta ada pepatah. Maka dari itu bahasa Indonesia sangat bermanfaat untuk pelajar atau mahasiswa. Baik, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.